Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat inspirator? Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Sagung Dumadi. Semoga kita hari ini hidup dengan penuh kebahagiaan, keberuntungan, dan apa yang kita inginkan mudah-mudahan hari ini terwujud sesuai dengan harapan kita. Baik para sahabat, sebelumnya hari ini mari kita sama-sama bersyukur karena sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan nafas, sehingga kita sampai detik ini kita masih bisa bernafas dengan baik. Tentunya dengan itu semua mari kita tetap bersyukur karena sampai hari ini kita masih bisa bertemu walaupun melalui video yang singkat ini. Baik sahabat inspirator, hari ini kembali saya ingin menyampaikan ataupun berbagi sebuah pengalaman atau sharing tentang pengetahuan yang sekali lagi saya sampaikan. Saya tidak mencoba mengklaim bahwa apa yang saya sampaikan ini sudah yang benar. Saya tidak mendisclaimer ya bahwa ini adalah suatu pemahaman atau pengetahuan yang paling benar. Tetapi setidaknya ini bisa menjadi sebuah pengetahuan baru bagi kita semua. Karena tentunya melalui video kali ini kita bisa mengambil pembelajaran berdasarkan pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam kehidupan kita, yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga bisa menjadi pengetahuan bagi para sahabat sekalian. Oke. Jadi hari ini melalui video ini saya akan membahas kenapa sih kita merasa kesulitan untuk mengenal diri sejati kita. Karena selama ini di video saya selalu membahas tentang kesadaran, tentang mengenal diri sejati. Tapi faktanya buat kita sangat sulit mengenal siapa diri kita sebenarnya, atau bahkan untuk meningkatkan kesadaran kita sangat sulit. Kadang-kadang kita masih terjebak dengan dualitas, masih terjebak dengan keterikatan atau kemelekatan terhadap sebuah sistem atau belief system yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita selama ini. Oke, tentunya kita akan membahas apa sih penyebabnya, kenapa kita sulit atau masih terkendala untuk mengenal siapa diri sejati kita. Bahkan kadang-kadang kita merasa kita sudah mengenal padahal kita belum mengenal, atau bahkan kita merasa tidak perlu mengenal siapa diri kita. Nah, di video sebelumnya saya sudah mengurai bahwa kita ini adalah percikan cahaya ya, cahaya ilahi. Kenapa di Quran surat As-Sad ayat 72 Allah menjelaskan bahwa di ayat itu telah kutiupkan ruhku, artinya ada aku, ada Allah, sama dengan aku yang Rahman, aku yang Rahim, aku yang tahu, aku yang sudah berkelimpahan, aku yang memberi rezeki dan sebagainya. Itu kenapa saya pernah sampaikan bahwa aku bukan tubuh ini, aku bukan pikiran ini, aku juga bukan perasaan ini. Karena itu hanya sebuah cerita yang terjadi dalam kehidupan kita. Artinya ya lewat begitu saja, karena ruh Allah ini kan adanya di tubuh ini. Artinya tubuh ini kan hanya kendaraannya ruh untuk supaya kita bisa memanifestasikan apa yang Allah inginkan sebenarnya. Contoh ya, ketika Allah memiliki sifat Rahman dan Rahimnya kan melalui tubuh ini sebagai jembatan untuk memanifestasikan Rahman Rahimnya Allah. Artinya sebenarnya kan Allah yang berbuat. Misal ketika kita mau memberikan, kita memanifestasikan Rahman Rahimnya Allah, kadang-kadang ya secara bahasa kita sebutlah kasihan ke orang lain ya, sehingga kita memberikan sesuatu itu kan manifestasi dari Rahman Rahimnya Allah. Tapi melalui tubuh ini kita memberikan sesuatu, misalkan memberikan uang, makanan dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita mempunyai suatu pekerjaan atau melakukan apa saja,
kita melakukannya dengan fisik ya, dengan tubuh ini, tapi kan esensinya adalah kita punya pengetahuan ya, kita bekerja berdasarkan pengetahuan kita, skill kita. Nah, itu kan dimanifestasikan lewat tubuh ini, yang esensinya adalah ya Allah itu sendiri yang sebagai maha tahu segala sesuatunya, sehingga mewujud dalam suatu ide atau kreativitas yang bisa dinikmati banyak orang, seperti sebuah karya dan lain sebagainya. Nah, ini kan tidak kita sadari, yang kadang-kadang kita mengaku itu hasil karyaku, padahal apapun hasilnya itu ya untuk semesta, semua kebutuhan masyarakat dan semesta inilah. Kemudian ketika kita juga mempunyai masalah, misalnya setiap orang menganggap dirinya mempunyai masalah, padahal ya menurut saya masalah itu adalah sesuatu yang tidak kita sukai. Tapi kadang-kadang ketika kita memberikan atau sharing masalah, kita kan ada solusi ya dari orang lain, katakanlah seperti itu. Nah, itu kan tubuh orang lain itu memberikan solusi lewat lisannya. Nah, katakan seperti itu. Itu kan juga idenya, solusinya itu kan bersumber dari Allah Al-Hadi itu sendiri. Allah sang maha pemberi petunjuk. Jadi tubuh itu hanya sebagai jembatan untuk mengatasi atau memberi solusi terhadap masalah kita, kan begitu. Nah, itu yang harus kita pahami, kita sadari, yang selama ini karena kita mengakui sisi bahwa semua yang terjadi karena kita, segala macam ya, akhirnya kita tidak mengenal diri kita. Lalu bagaimana ketika tubuh ini mengalami sakit? Kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Artinya kita ya harus kenal bahwa diri ini siapa. Berarti kan tubuh ini ada masanya juga untuk diistirahatkan. Atau kadang-kadang penyakit itu kan bersumber dari kalau nggak dari pikiran ya dari makanan. Berarti yang selama ini kalau dia dari pikiran, itulah sebenarnya kita bukan pikiran itu, tapi karena kita terikat dengan pikiran sehingga terjadi terbebani, kan efeknya sakit. Itu kadang-kadang tubuh ini. Padahal kan kita ini bukan tubuh ini, atau sakit karena apa yang kita konsumsi. Artinya tanpa kita sadari, kita juga tidak menjaga tubuh yang sudah Allah tugaskan untuk memanifestasikan keinginan Allah. Jadi apa yang kita makan kadang-kadang ya kita tidak menjaganya. Apapun kita makan ya tidak memikirkan kesehatan, padahal tubuh ini perlu sehat supaya bisa melakukan aktivitas sesuai dengan keinginan Allah. Nah, artinya dalam perjalanan hidup kita ya, kita cenderung memprioritaskan keinginan kita, sehingga keinginan kita yang tidak terwujud ya kita jadinya kecewa, bahkan sampai marah. Nah, baik, mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan pencerahan atau membuat kita lebih mudah untuk mengenal diri sejati kita. Karena apapun yang terjadi, apapun yang kita buat, sejatinya adalah Allah juga yang berbuat secara substansial sebagai manifestasi keinginannya melalui tubuh yang telah Ia ciptakan, bila kita menyadarinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.